혹시 심장이 너무 빨리 뛰는데? 넌 오늘 죽었어. 존재하던 어느 밤을 기억해. 진호 오빠. 내가 미안하다고 했잖아. 가지마. 바보 진짜. 씨는 사라지라고요. 교수님 정신 좀 차려봐요. 교수님. 맥박이 안 뛰어. 좀 차려봐요 교수님. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 3 drama Kokdu Season of Deity yang dirilis tahun 2023. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1 dan 2, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Kokdu menemukan Solhi. Dia terikat janji untuk melindunginya, oleh sebab itu dia menunggunya. Padahal Solhi tidak pernah mencarinya. Dia merasa cintanya sia-sia. Setelah Han Gejol sadar, Kokdu mengangkatnya. Han Gejol teringat ketika dia jatuh dari tangga dan bertanya apakah dia yang menyelamatkannya di tangga hari itu. Karena dia menjatuhkan cincin yang sama. Kokdu malah balik bertanya, kenapa dia bicara tidak mengetahui apa-apa tentang cincinnya saat ditanya. Saat itu Han Gejol menjawab tidak tahu karena dia tidak ingin berhubungan dengannya lagi. 사람들이 자꾸 봐요. Han Gejol meletakkan tangannya di dada Kokdu dan dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Kokdu pikir itu mungkin karena kutukannya akan segera berakhir. Bertemu dengan Solhi membuatnya berdebar-debar senang. Di klinik, Kokdu bertanya kenapa dia bisa jatuh ke laut. Han Gejol mengatakan ketika dia menunggu di mercusuar, seorang pria menyerangnya. Kokdu bertanya siapa yang menyerangnya, seperti apa rupanya. Han Gejol tidak tahu karena pria itu memakai masker. Kokdu sangat marah karena ada orang yang ingin mencelakainya. Dia juga bertanya kenapa pergi ke sana sendirian. Sekarang Han Gejol yang marah karena dia sudah melanggar janji dan tidak datang. Dia kemudian menunjukkan isi pesan balasan dari Kokdu. Kokdu kembali ke rumah. Oksin dan Gaksin sedang membereskan peralatan makan. Kokdu mengarahkan pisau dan garpu ke arah mereka. Kemudian memberitahu Han Gejol mengalami kecelakaan saat menunggunya. Setelah mereka mengaku salah, Kokdu menjatuhkan pisau dan garpunya. Dia kemudian mengatakan Han Gejol adalah Solhi. Mereka sudah berciuman. Selanjutnya, Oksin menunjukkan tempat untuk melamar Han Gejol. Wanita tidak pernah menyatakan cinta duluan. Jadi, Kokdu harus melamarnya. Membuat dia terharu dan menangis hingga akhirnya Han Gejol akan mengakui mencintainya. Setelah mereka pergi, terlihat Sagukha mendengar percakapan mereka. Sagukha memberitahu Jungwon. Dia melihat Jinwoo dan mengatakan Jungwon akan kehilangan pacarnya karena Han Gejol. Sementara di klinik, Han Gejol bersama polisi sedang melihat foto orang yang menyerangnya. Tiba-tiba Jungsik datang. Han Gejol tidak mengenalinya. Jungsik berpura-pura berasal dari perusahaan yang akan memasang alarm di klinik Han Gejol. Polisi pergi karena tidak ada salah satu dari foto yang dia bawa adalah pelaku penyerangannya. Kemudian Jungsik memasang alarm untuk pintu dan jendela. Di dalamnya ada kamera CCTV, jadi dia bisa mengawasi Han Gejol. Di rumah Kokdu, dia sibuk memilih pakaian apa yang akan dia kenakan ketika melamar Han Gejol. Ternyata, malaikat sama ya guys kayak kita, pas mau kencan bingung mau pakai baju apa. Oksin melapor pada Kokdu, mereka memiliki semua rekaman keamanan di dekat mercusuar. Tim keamanan mereka sedang memeriksanya, jadi mereka bisa segera menemukan pelakunya. Mereka harus menemukannya sebelum polisi karena dia berani macam-macam dengan pasangan dewa. Dia tidak bisa membiarkan manusia biasa yang mengurusnya. Wis, so sweet banget ya guys. Jadi ngarep kita punya pasangan kayak Kokdu. Setelah itu, dengan mobilnya, Kokdu menuju ke klinik. Dia melihat Han Gejol turun dari bis dan menurunkan salju. Han Gejol pikir perubahan cuacanya ekstrim karena cuaca cerah tapi turun salju. Kokdu hanya terdiam dan memandang Han Gejol. Dia merasakan salju di pertengahan musim panas seperti surga baru. Setelah itu Kokdu terus melihat bibir Han Gejol dan mengacuhkan Gaksin ketika Han Gejol memperkenalkannya padanya. kokdu 씨? Selanjutnya, Han Gejol bersama Gaksin datang ke sebuah restoran untuk memeriksa pasien. Dia bertemu dengan Kyung Song.
Yang sakit adalah suaminya bernama Honggen. Honggen mengalami mimisan dan memar di kakinya. Dia menyangka sedang sakit leukemia dan waktunya tidak lama lagi. Han Ge-jol mengatakan dia sakit skorbut dari gejala yang dia lihat. Mereka senang mendengarnya karena tidak mengidap penyakit parah. Kok-do menunggu Han Ge-jol di klinik. Ketika dia datang, Kok-do mengajaknya untuk menghabiskan waktu bersama malam ini. Han Ge-jol menolaknya karena dia tidak mau dicap wanita gampangan setelah mereka berciuman. Kok-do kemudian mengatakan pada Han Ge-jol semua ada waktunya. Alasan orang menjadi tidak bahagia adalah mereka menunda waktu yang tepat. Ada yang ingin dia ucapkan dan dengar darinya setelah menunggu 1000 tahun. Wih, puitis banget ya guys, siapa yang bisa nolak? Akhirnya Han Ge-jol setuju menghabiskan malam ini bersamanya. 뭐야? Di luar klinik, Kok-do ngos-ngosan karena dia pikir dia akan ditolak. Dia tidak mau mengalami penghinaan terburuk setelah 1000 tahun menunggu. Padahal tadi di dalam dia cool banget ya guys. Di rumah Han Ge-jol, dia bingung mau memakai gaun yang mana. 어쩜 이렇게 입을 옷이 없지? Dia melihat di ponselnya baju yang ingin dia pakai, tapi waktunya tidak akan cukup jika dia membelinya sekarang. Tiba-tiba bel rumah bunyi, paket datang, isinya gaun yang ingin dia beli. Ih, Kok-do pengertian banget, gak minta aja dibeliin. Han Ge-jol aneh melihat gaun yang dia inginkan sudah ada di hadapannya. Dia pikir dia sudah membelinya. Setelah siap, dia menunggu taksi. Kok-do membantunya mendapatkan taksi dan menghidupkan lampu di jalan. Iri kan guys, bohong kalau nggak iri. Di restoran, Kok-do menunggunya. Salah satu pegawainya mengatakan dia sudah datang. Oksin menyuruh memainkan musiknya. Ya guys, yang datang ternyata Jungwon. Dia memanggilnya Opa Jinwoo, kemudian memeluknya. Kok-do mendorong kepalanya dan bertanya siapa dia. Tidak lama Han Ge-jol datang, melihat mereka berpelukan. Kok-do langsung melepaskan pelukannya dan Oksin kabur dengan pemain musiknya karena takut melihat Kok-do marah. Jungwon bertanya kenapa dia tidak menelponnya setelah menemukan Jinwoo. Jungwon menuduh Han Ge-jol mencoba merayu Jinwoo tanpa sepengetahuannya. Kok-do kesal mendengarnya. Dia memanggil Jungwon wanita jalang dan bertanya siapa dia berani mengucapkan kata-kata yang menyakitkan pada Han Ge-jol. Dia menyuruh Kok-do pulang dan dia akan meneleponnya nanti. Yah guys, gagal ngelamarnya. Han Ge-jol mengatakan dia hilang ingatan dan mengalami amnesia disosiatif. Jungwon kesal karena Han Ge-jol merahasiakan darinya dan tidak memberikan pengobatan padanya. Jungwon mengatakan mereka pacaran. Mereka bertemu di Amerika dan akan kembali bersama setelah kasus ibunya selesai. Jungwon minta nomor ponselnya dan melarang untuk menghubunginya lagi. Han Ge-jol tidak akan memberikan nomor ponselnya. Dia akan mendengar kebenaran ceritanya dari dua sisi. Dia tidak percaya pada Jungwon karena sebelumnya dia sudah membohongi dan mengkhianatinya bersama Jung Yi-den. Di rumah Kok-do, dia menunggu teleponnya sambil melihat foto Han Ge-jol. Tapi Han Ge-jol tidak mau menghubunginya setelah mengetahui Jinwoo pacaran dengan Jungwon. Keesokan harinya, Kok-do datang ke klinik bertanya kenapa dia tidak menghubunginya. Han Ge-jol mengatakan dia memiliki pacar. Kok-do terkejut. Dia ingat Jungwon yang kasar dan minta Han Ge-jol untuk mengabaikannya karena dia bukan tipenya. Han Ge-jol kemudian mengatakan ada kata yang paling dia benci dimulai dengan huruf S. Dia minta Kok-do untuk menebaknya. Dengan lugunya, dia menebak sampo, kemudian sikat gigi. Tapi, salah semua guys. Yang Han Ge-jol maksud adalah selingkuh. Dia merasa muak dan lelah dengan tukang selingkuh. Jadi, dia tidak bisa mengencani pacar seseorang. Kok-do mengatakan dia tidak ingat pernah menjalin hubungan dengan seseorang. Apa maksudnya dengan mengatakan dia punya pacar? Han Ge-jol minta Kok-do untuk mengembalikan ingatannya. Kok-do menjawab dia tidak bisa mengembalikan ingatan yang bukan miliknya. Han Ge-jol minta pada Kok-do jangan melewati batas hingga ingatannya kembali. Pada malam harinya, Jung Yi-den menghubunginya. 나 좀 도와줘. Han Ge-jol datang ke rumahnya. Dia mengobati bekas operasi Pak Chung Song di kakinya karena dia mengalami demam dan pingsan. Jung Yi-den menceritakan perusahaan tempat kerja Pak Chung Song terlibat korupsi. Dia pergi menemui dokter dengan membawa buktinya, tapi tiba-tiba dokter itu menghilang. Dia ketakutan setelah mengetahui itu, jadi dia bersembunyi. Setelah selesai, Jung Yi-den mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena telah mengkhianatinya. Dia kemudian menawarkan untuk mengantar pulang, tapi tiba-tiba dia teringat pacarnya pasti tidak mengizinkannya.
Jung Yi-den bertanya apakah dia punya pacar. Dia khawatir setelah mengecewakannya, Han Ge-jol tidak mau berkencan lagi. Han Ge-jol kesal dikira tidak laku. 너 내가 웃었지? Dia mengatakan pacarnya adalah seorang dokter, direktur eksekutif termuda di rumah sakit, kuliah di Universitas Johns Hopkins Amerika, dan dia sangat tampan. Jung Yi-den menebak orang itu adalah hubungan singkatnya. Di depan rumahnya, Han Ge-jol kesal karena ditanya mengenai pacar, padahal sebenarnya dia tidak punya pacar. Dia teringat dulu, dia memohon jangan diputusin pada Jung Yi-den. 바보 진짜. Keesokan harinya, Jung Yi-den membeli bubur untuk Pak Chung Song di restoran Kyongsong. Jung Yi-den mendengar Kyongsong membicarakan hal buruk mengenai Han Ge-jol. Honggeun dan Ma Yong-ja membela Han Ge-jol. Jung Yi-den ikut-ikutan membelanya. Mereka tidak menyangka dia juga mengenal Han Ge-jol. Jung Yi-den memberitahu dia memiliki pacar, seorang dokter yang sukses dan tampan. Mereka kemudian datang ke klinik Han Ge-jol, tapi dia sedang tidak ada. Adanya Kok-do. Tiba-tiba telepon berdering. Ma Yong-ja bertanya kenapa tidak mengangkat teleponnya. Kok-do mengatakan Han Ge-jol yang akan menjawab di ponselnya. Mereka menyuruh Kok-do untuk membantunya jika memang benar dia pacarnya. Han Ge-jol datang. Dia bingung melihat mereka semua menunggunya. Kyongsong bertanya apa pekerjaan pacarnya. Han Ge-jol bingung siapa yang dia maksud dengan pacarnya. Kok-do berinisiatif mengaku kalau dia adalah pacarnya. Han Ge-jol kemudian menyebutkan pacarnya adalah Profesor Do Jin-woo, lulusan Universitas Johns Hopkins Amerika, dan dia adalah direktur eksekutif muda di Pilsong, rumah sakit terbesar ketiga di Korea. Dia terpaksa berbohong karena tidak ingin terlihat lusuh di depan Jung Yi-den. 딴 걸 가지고 자랑질이야? Honggeun mengatakan jika dia sangat pintar, kenapa tidak bisa menjawab telepon, kemudian menyebutnya pemalas. Han Ge-jol membelanya dengan mengatakan dia yang menyuruhnya. Tiba-tiba Kok-do berdiri dan mengatakan bahwa dia bukan Do Jin-woo karena dia hilang ingatan, jadi dia tidak tahu siapa Do Jin-woo, tidak bisa menjawab telepon dan tidak punya pekerjaan. 아이고 부처님. Pada malam harinya, Han Ge-jol minum hingga mabuk. Han Ge-jol sangat malu karena dirinya membiarkan dia sakit. Han Ge-jol merasa nyaman bersama dengannya sebagai Kok-do, hingga lupa untuk menyembuhkannya agar kembali menjadi Profesor Do. Kok-do mengatakan dia sudah lama pindah ke akhirat. Do Jin-woo tidak bisa kembali, jadi lupakan dia. Dia bertanya kenapa terus mencari Do Jin-woo yang sudah lama pergi. Han Ge-jol mengatakan Kok-do tidak nyata, Kok-do harus menghilang. Dia terus mengulang kata-kata Kok-do harus menghilang. Tiba-tiba Kok-do merasakan dadanya sakit, kemudian dia jatuh. Han Ge-jol panik, dia memanggil profesor dan berusaha untuk membangunkannya. 교수님, 진짜 차려봐요, 교수님. Ternyata Kok-do kembali ke akhirat. 저승에 돌아왔어? Han Ge-jol tidak merasakan denyut nadinya. Dia memberinya CPR sambil mengatakan, Kok-do kembali. Dia tidak peduli Profesor Do atau Kok-do. 아유, 꼭두씨. Akhirnya Kok-do kembali. Setelah itu, Han Ge-jol menangis karena menyangka dia benar-benar mati. Kok-do memeluk untuk menenangkannya. Han Ge-jol mengatakan jantungnya berhenti 2 kali, jadi dia harus hati-hati. Kok-do mengatakan dia yang harus berhati-hati dengan apa yang diucapkannya. Satu kata darinya membuat dia bolak-balik antara neraka dan dunia. Han Ge-jol tidak percaya, tidak mungkin itu terjadi. Kok-do mengatakan kata-kata memiliki kekuatan untuk membunuh atau menyelamatkan orang. Jadi jangan pernah bilang ingin Kok-do menghilang. Jika dia melakukannya, Kok-do akan menghilang seperti buih laut. Han Ge-jol malah mengatakan ini seperti dongeng. Han Ge-jol berjanji tidak akan pernah bilang ingin dia menghilang. 내 믿어보마. Han Ge-jol membawa Kok-do ke rumah sakit untuk diperiksa karena dia merasa khawatir dengan keadaannya. Tiba-tiba Oksin datang. Ternyata Han Ge-jol tahu bahwa dia adalah pimpinan grup Bulha karena dia memiliki saham grup Bulha. Oksin mengatakan bahwa Kok-do adalah pegawainya, kemudian mengajaknya pergi. Tapi Kok-do tidak mau diperlakukan sebagai pegawai oleh Oksin. Jadi dia mengaku bahwa Oksin adalah kakaknya. 왜 날 부정해? Oksin mengatakan harga saham akan turun, kemudian memberitahu Kok-do adalah anak rahasia orang tuanya. Ketika Kok-do pergi, Han Ge-jol tidak mengizinkannya hingga dia selesai melakukan pemeriksaan. Han Ge-jol menyuruh Kok-do untuk berbaring di ranjang dan menutup matanya. Oksin bingung karena dia melakukan apa yang dikatakan Han Ge-jol. 코까지 굴어. Di rumah Kok-do, Oksin menceritakannya pada Gaksin.
Mereka bingung bagaimana bisa manusia membuatnya seperti menjadi budak. Oksin kemudian menyarankan untuk pura-pura menjadi Do Jinwoo. Akan lebih mudah mendapatkan pengakuan cintanya karena dia menyukai Do Jinwoo. Kok-do datang ke apartemen Do Jinwoo dan menemukan buku hariannya. Dia membacanya untuk mengetahui kepribadian Jinwoo. Keesokan harinya, di klinik Hangejol, sepi, tidak ada pasien yang menelpon. Bersama dengan Kok-do, dia menyebar selebaran. Setelah mereka pergi, Jungwon datang mencari Profesor Do Jinwoo dan Hangejol. Tapi saat itu hanya ada Gaksin. Sementara itu, Hangejol bertanya pada Kok-do kenapa dia mau membantunya menyebar selebaran. Kok-do mengatakan sekarang dia adalah kekasihnya sejak dia mengumumkannya sebagai pacar. Hangejol minta maaf karena sudah menyebarkan rumor dia adalah kekasihnya. Dia kesal dengan Jung Yiden, makanya dia melakukan itu. Mendengarnya, Kok-do mulai marah-marah karena cemburu. 꼭도 질투예요? 난 질투를 모른다니까. Mereka kemudian memasang selebaran di restoran Honggen. Mereka akan membantu menyebarkan informasi klinik Hangejol karena merasa kasihan padanya memiliki pacar yang tidak memiliki pekerjaan. Kyongsong bertanya kepada mereka kapan akan menikah. Kok-do tersenyum malu. Tiba-tiba Jungwon datang, bertanya kenapa pacarnya menikah dengannya, membuat Honggen dan Kyongsong terkejut. 내가 다 설명해야겠다. Kyongsong menuduh Kok-do menduakannya. Jungwon mengatakan setelah hilang ingatan, Hangejol menipunya agar berpikir dia adalah pacarnya. Kok-do mengatakan mereka sudah putus walaupun Jungwon tidak mengakuinya. Putus tidak membutuhkan pengakuan. Dia minta Jungwon untuk menerimanya. Setelah minta maaf, dia mengajak Hangejol pergi. Kok-do mengetahui mereka sudah putus dari buku hariannya. Keesokan harinya di klinik, karena ingatannya sudah kembali, Hangejol memberikan meja bekas untuk Kok-do. Dia menulis namanya di stiker dan menempelnya di meja. Hangejol akan membelikan yang lebih bagus jika dia memiliki uang. Tapi Kok-do mengatakan mejanya keren dan dia suka. Tiba-tiba Jungwon datang mengajak Kok-do untuk bicara, tapi dia tidak mau. 할 말 없다는 말 안 들려? 말 좀 따뜻하게 할 순 없어. Jungwon tahu ingatannya belum kembali dan dia juga tahu mereka putus dari buku hariannya. Buku hariannya sangat detail, jadi semua tertulis di sana. Dia berusaha menghindarinya karena tidak ingin ketahuan. Jungwon minta Jinwoo untuk mengajaknya berkencan. Dia harus menghabiskan waktu bersamanya untuk mencari tahu apakah ingatannya benar-benar sudah kembali. Jika ingatannya benar-benar sudah kembali, dia akan menyerah. Hangejol setuju. Tapi jika benar ingatannya sudah kembali, dia minta Jungwon minta maaf padanya karena sudah menyakitinya, membuatnya terlihat seperti pembohong dan selalu meremehkannya. 다 사과해. Di rumah Kok-do dibantu Oksin dan Gaksin. Dia menghafal semua buku harian Jinwoo. Ketika dia membuka salah satu buku, selembar kertas berisi daftar dari Pak Chung-song jatuh ke bawah kursi. Dia juga menghafal CV Jinwoo. Sementara itu, Jung Yiden juga sedang melihat profil Jinwoo. Kakaknya Pak Chung-song melihat foto Jinwoo. Dia adalah dokter yang menyimpan daftar yang diserahkan oleh Pak Chung-song. Jung Yiden memberitahu Do Jinwoo menderita amnesia saat ini. Kembali ke Kok-do, dia masih menghafal hingga tidak tidur. Keesokan harinya, Jungwon bertanya apakah dia mau makan tteokbokki. Kok-do mengatakan dia besar di Amerika dan tidak bisa makan makanan pedas. Mereka kemudian datang ke restoran Honggen. Kok-do mengatakan dia benci daging karena melihat babi disembelih saat masih kecil dan mengalami trauma. 기억이 다 돌아온 거야? Tiba-tiba di hadapan mereka keluar ibu hamil yang kesakitan. Dibantu Oksin, dokter dan pengawalnya, Kok-do memeriksa pasien yang sedang hamil. Dia menyuruh untuk melakukan tes urin setelah tiba di rumah sakit dan memberikan antibiotik. Mereka berhasil membantu Kok-do, membuat Oksin senang. Di klinik, Hangejol menunggu kabar dari Kok-do. Dia merasakan hatinya terbakar. Tiba-tiba Pak Chung-song datang. Dia menanyakan Do Jinwoo. 교수 어디 있습니까? Hangejol sadar Jinwoo adalah dokter yang diberikan bukti daftar yang diceritakan Jung Yiden. Selama beberapa tahun, Pak Chung-song diperintahkan untuk mengubah hasil pemeriksaan kesehatan orang-orang yang ada di daftar. Tapi dia tidak tahu daftar apa itu. Suatu hari Jinwoo menghubunginya, mengatakan dia sudah tahu itu daftar apa. Tapi setelah itu dia dikabarkan mengakhiri hidupnya. Dia yakin Jinwoo pasti dibunuh. Oleh sebab itu dia bersembunyi karena takut. Hanya Profesor Do yang tahu itu daftar apa. Hangejol memberitahu ingatan Profesor Do telah kembali. Hangejol menghubungi Kok-do. Dia memberitahu sedang berada di UGD Rumah Sakit Pilsong Yongpo karena ada pasien darurat yang harus ditangani. Jungwon mengajaknya berbicara. Dia bertanya setelah ingat semuanya kenapa dia tetap ingin putus dengannya.
Demi kedamaian Jinwoo, Kok-do mengatakan dia tidak menyangkal masa lalu bahagia mereka, tapi dia bukan mimpi masa depannya. Setiap awal memiliki akhir dan dia harus menerimanya. Seorang suster memintanya untuk menjaga anak dari pasien yang tadi dia antar. Han Ge-jol datang. Anak itu memberitahu namanya Ko Hee-dong. Han Ge-jol bertanya apakah dia ingat Pak Chung-song. Kok-do berteriak Pak Chung-song. Oksin dan timnya mencari informasi mengenai Pak Chung-song, tapi hasilnya nihil. Dia kemudian berusaha mengalihkan pembicaraan dengan membawa Hee-dong makan karena dia lapar. Sementara itu, seorang pria mabuk membuat keributan. Tidak lama, security membawanya keluar. Kembali ke Han Ge-jol, dia menikmati ayam goreng bersama Hee-dong. Selama makan, mereka terus berdebat mengenai mana yang lebih nikmat antara paha dan dada ayam. Hingga Hee-dong mengatakan kalau mereka ditakdirkan bersama seperti ibu dan ayahnya karena sering bertengkar. Ayahnya datang, mereka kemudian melihat ibu Hee-dong. Tiba-tiba, ibu Hee-dong merasakan sakit dan kejang. Han Ge-jol membantunya. Dia mengaku sebagai dokter dari rumah sakit Pilsong Pusat. Ibu Hee-dong mengalami eklamsia. Kejangnya sudah hilang, tapi tekanan darahnya tidak beraturan dan denyut jantung janin juga menurun. Han Ge-jol menyuruh untuk menghubungi dokter kandungan dan melakukan operasi sesar darurat. Hee-dong mulai menangis. Han Ge-jol menenangkannya dan berjanji dokter akan merawatnya. Dokter magang memberitahu dia tidak bisa menghubungi dokter kandungan. Han Ge-jol menyuruh untuk terus menghubungi dokter kandungan. Dia kemudian membawa pasien ke ruangan operasi dengan Kok-do. Selanjutnya, pria mabuk yang tadi membuat keributan datang lagi. Dia membakar rumah sakit. Di ruang operasi, Han Ge-jol dan Kok-do menunggu dokter datang. Tiba-tiba terdengar pengumuman, ada kebakaran di ruang darurat. Tangki oksigen bisa meledak. Semua orang harus segera meninggalkan gedung. Han Ge-jol menyuruh Kok-do untuk mengoperasi pasiennya, tapi dia tidak mau. 안 하시면 저 환자랑 아긴 죽어요. Han Ge-jol sadar ingatannya belum kembali. Dia minta padanya untuk berusaha mengembalikan ingatannya agar bisa mengoperasi pasien. Han Ge-jol berulang kali mengatakan, kembalilah Profesor Do. Tiba-tiba Kok-do pingsan. Han Ge-jol membangunkan dan memanggil namanya Profesor Do. Dia membuka matanya dan memanggil Han Ge-jol dengan Dr. Han. Kemudian bertanya dia ada di mana. Guys, part 3 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.